Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, Kirim.email podcast yang juga bisa Anda tonton di YouTube di kirim.email/YouTube dan temukan episode lainnya di kepo.blog. Jangan lupa gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% saat berlangganan kirim.email dan email kerja. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Fikri Fatullah di Kepo Kirim.email podcast. Sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Ya, jika Anda langsung paham, langsung mengerti, ya pause podcast ini, stop podcast ini, terus ulangi. Ini tantangan saya untuk Anda. Ya, jika Anda dengar kalimat ini dan langsung paham, ulangi. Karena biasa yang kita paham, kita ingat. Ya, siap? Ini dia kalimatnya. Anju aturan piket ini jelas. 2. Kalau one prestasi, pakai ahkam yang disepakati. Baca ayat aturan di papan dan beracara anggara di depan mahajana, ketua kelas. Apa artinya? Ya, seperti biasa podcast ini didukung oleh Kirim.email, email infrastructure untuk Anda, pebisnis online atau pengusaha atau profesional. Kami spesialis pengirim dan penerima email volume tinggi. Silakan gunakan kode kupon KEPO untuk mendapatkan potongan harga di Kirim.email, itu alamat website ya. Silakan ke Kirim.email. Oke? Itu kalimatnya. Anju aturan piket ini jelas. Kalau one prestasi, pakai ahkam yang disepakati, baca ayat aturan di papan, dan beracara anggara di depan mahajana, ketua kelas. Sekilas ini kedengaran kayak mantra sihir. Ya mungkin jika Anda sastra bahasa Indonesia atau yang sudah sangat biasa dengan olah kata, olah bahasa, ya Anda akan paham itu, ya. Dan kemungkinan yang nanti jika ada yang email saya, kemungkinan memang sudah ada di dunia ini. Ya. Nah, itu benar, itu adalah istilahnya kata bahasa arkais ya. Saya banyak menggunakan bahasa arkais atau kata-kata arkais. Ya. Kata-kata arkais adalah kata-kata kuno atau istilah-istilah yang jarang digunakan dalam masyarakat. Bukan berarti tidak ada. Kata-kata yang saya sebut itu ada. Ya, jika Anda Google aja Anda akan ketemu apa arti anggara, apa arti anju, apa arti one prestasi, mungkin sering Anda dengar walaupun tidak sering Anda gunakan ya. Ahkan Anda ada di Google, Anda silahkan ya, beracara, mahajana, itu semuanya ada. Dan ini bukan bahasa-bahasa Sangsekerta kuno, enggak, ini bahasa Indonesia. Ya mungkin serapan, saya nggak tahu sejarahnya, mungkin ahli tata bahasa silahkan koreksi saya. Tapi ini bahasa Indonesia yang ada di KBBI, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silahkan Anda cek. Ya. Yang Anda dengar seperti mantra sihir itu akan umum Anda jumpai sebagai pengusaha. Loh, ya di mana gitu ya. Bahasa-bahasa arkais yang jelimet, ribet itu sering digunakan di mana? Ya, mungkin bisa Anda tebak ya. Di kontrak hukum yang sifatnya mengikat secara hukum. Hukum di Indonesia maksud saya, ya. Nah, jadi ada temuan menarik ya. Jadi artinya apa? Artinya mantra sihir yang Anda dengar tadi itu Anda akan jumpai di kontrak-kontrak hukum. Believe it or not. Ya, semakin panjang kontrak kerjanya, semakin ribet yang mau dikerjasamakan, atau perjanjiannya semakin besar, misalnya akuisisi perusahaan ya, atau mungkin beli aset yang sifatnya yang besar sifatnya bisnis lah gitu ya. Itu akan Anda jumpai kalimat-kalimat yang hampir tidak pernah Anda jumpai, kata-kata yang hampir tidak pernah jumpai dan tidak pernah Anda gunakan. Ya, tadi saya ulang berkali-kali, tidak pernah Anda gunakan. Kenapa? Karena kalau Anda gunakan, Anda akan terlatih menggunakannya dan Anda akan lebih paham. Tapi jika Anda tidak terlatih menggunakannya, Anda akan sangat menantang untuk paham ini. Ya. Jadi apa sebabnya seperti itu? Nah, kenapa kontrak kerjasama atau bahasa-bahasa hukum legal itu lebih mirip mantra sihir daripada menekankan pada komunikasi yang jelas biar tidak salah paham, ya. Kok jadi kayak mantra sihir? Nah, ya. Saya akan artikan dulu apa yang tadi saya baca.
Yang saya baca tadi adalah skenario di mana guru ngomong ke kelas anak kelas 5 SD. Intinya ia ingin mengatakan tujuan aturan piket ini jelas, piket kebersihan ya. Tujuan aturan piket ini jelas. Kalau ada yang melanggar, gunakan aturan yang disepakati. Cek bagian aturannya di papan tulis dan selesaikan secara tegas di hadapan ketua kelas. Itu artinya. Kok lebih jelas saya ngomong? Artinya sama ya, ini merujuk ke hal yang sama. Skenario guru ngomong ke siswanya, ke muridnya kelas 5 SD tentang aturan piket kebersihan kelas. That's it, itu aja. Bisa saya rangkum lagi dengan lebih jelas lagi, lebih clear lagi, lebih tajam lagi ke kesimpulannya. Ya. Kalau ada yang melanggar aturan piket yang disepakati dan tertulis di papan, harus diselesaikan di hadapan ketua kelas. Cuman itu intinya. Ya. Tapi di sana diubah jadi aturan piket ini jelas. Kalau wan prestasi pakai ahkam yang disepakati, baca ayat aturan di papan dan beracara anggara di depan mahajana ketua kelas. Wow, ya. Apa ini? Apa yang sedang kita bahas? Itulah yang disebut namanya the magic spell hypothesis. Hipotesa mantra sihir. Ya. Kalau diterjemahkan secara gamblang itu artinya adalah hipotesa mantra sihir. Ya. Jadi MIT ya kampus ya Institut Teknologi Massachusetts ya Massachusetts Institute of Technology ya kampus di Amerika itu baru saja melakukan sebuah studi yang disebut the magic spell hypothesis, hipotesa mantra sihir. Apa itu? Jadi mereka itu mengumpulkan kontrak kerja sama, legal dokumen lah ya, dan membandingkannya dengan mantra sihir, mystical incantations, apa sih mantra mistis atau jampi-jampi, dibandingkan gitu. Jadi bukan dibandingkan kata per kata ya, enggak, tentu saja jampi-jampi dengan bahasa legal ya tidak sama. Jadi tapi yang dibandingkan adalah tujuannya. Ya, apa sih tujuan mantra sihir, apa sih tujuan jampi-jampi ya? Ya kan, ya kalau dia kan lagi penyihir juga ada yang beneran penyihir yang bekerja sama dengan syaiton ya dan jin, ada yang penyihir-penyihiran lah gitu ya, yang mungkin di Indonesia disebut orang pinter. Nah ini menarik, kok orang Indonesia bilangnya orang pinter yang bisa jampi-jampi sihir gitu ya. Kok pinter gitu loh ya. Apa sebab bahasa yang dipilih pinter? Nah karena ini berhubungan, ya saya akan bahas. Jadi tujuan dari diucapkannya dan dituliskannya kata-kata itu bukan untuk clarity, bukan untuk kejernihan pesan, jauh dari itu, bukan. Jadi bukan biar kita ngerti, enggak. Ya. Tapi untuk menunjukkan power, menunjukkan influence bahwa kita ini tahu sesuatu yang mereka nggak tahu gitu loh. Saya ini tahu sesuatu yang kamu nggak tahu, makanya menggunakan kata-kata yang tadi ribet. Kan itu artinya undang-undang ya. Jadi ribet. Kok nggak pakai undang-undang? Ya karena saya nggak mau, karena saya mau terlihat pinter gitu loh. Ya, digunakanlah kata-kata yang jelimet. Ya. Nah dalam kasus hukum, dalam kasus legal, ini diteliti sama MIT. Sebagian besar, nah ini perhatikan ya, sebagian besar yang ditanya langsung, wah itu kan memang template gitu loh. Jawabnya itu adalah kami hanya ngiri template. Ternyata tidak. Ya, asumsi awalnya kenapa dokumen legal ditulis seperti itu? Karena itu template, sudah ada template-nya tinggal diedit. Jadi ya kalau digunakan diedit dari yang sudah ada. Asumsi dasar seperti itu. Ternyata setelah dicek, dites sama MIT tidak. Itu emang sengaja dibuat seperti itu, dibuat rumit menggunakan kata-kata archais. Kata-kata archais itu kata-kata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya. Dan berbelit-belit itu emang sengaja, berbelit-belit. Jarang digunakan dan ya one prestasi lah ya. Yang one prestasi itu cukup sering kita dengar ya. Kalau Anda baca-baca berita, oh ini ada one prestasi pengadaan barang pemerintah gitu ya. Kita tahu itu one prestasi itu adalah pelanggaran lah ya kira-kira. Tapi apakah kita gunakan? Bayangkan Anda ngomong ke partner Anda. Ya kalau one prestasi gimana? Anda ngomong ke anak Anda, kamu one prestasi nggak masuk akal. Entah kalau Anda pengacara, saya nggak tahu ya. Tolong di-share ke saya kalau Anda menggunakan kata itu di rumah ya. Jadi itulah dia magic spell hypothesis yang dilakukan studinya oleh MIT. Ya. Jadi lebih dari 3,5 juta kata dokumen legal diperiksa
Dan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang lebih sederhana seperti skrip film, ya, artikel koran dan riset akademis bahkan, ya. Jadi hasilnya kesimpulannya apa? Bahwa struktur kalimat kompleks yang ada di dokumen legal itu lebih ke seremonial daripada praktikal. Lebih ke untuk ya tadi ya kayak mantra sihir itu apa seremonial kan untuk jampi-jampi itu tuh apa seremonial manggil setan manggil jin mungkin ya. Jadi bukan untuk praktikal, bukan untuk orang ngerti enggak. Ya. Yang arti apa ya? Intinya adalah studi ini menantang dunia legal untuk ya kok nggak menggunakan kalimat yang lebih mudah dipahami oleh orang biasa seperti saya yang mungkin ya nggak paham-paham amat soal hukum, ya nggak paham. Kok mesti sampai pengacara atau penasihat hukum gitu. Kok nggak bisa langsung? Ya kenapa? Saya nggak ngerti baca kontrak ini artinya apa. Nah apalagi ya di akhir tahun, ini saya rekam akhir tahun ya bulan Desember, beberapa hal-hal legal mulai datang ya. Perpanjangan kerjasama lah, saya harus tanda tangani lagi. Kami ada perusahaan di US ya, di Delaware, datang dari State of Delaware, menghubungi, ngirim kontrak segala macam perpanjangan, pengecekan detail-detail legal, wah yang gitu loh. Yang kadang saya harus bayar pengacara per jam yang harganya nggak murah ya, pengacara per jam di US itu mahal harganya. Ya. Jadi ya begitulah ya yang saya hadapi dan saya menemukan studi ini ya tentang nanti semua link dari yang berhubungan sama ini saya akan share di kepo.blog/115 ya. Ini episode 115 benar ya. Silakan Anda cek studinya, Anda cek semuanya. Jika Anda mau tahu sumber-sumbernya, semua ada di kepo.blog/115 insya Allah. Ya, oke. Nah, jadi bahwa yang ditemukan oleh MIT justru dokumen-dokumen legal ini lebih mirip tadi ya, magic spell, apa itu, mantra sihir, dibanding artikel-artikel yang lebih umum seperti surat kabar, tadi ya riset-riset akademis, ya bahkan riset akademis ya, yang kayaknya aduh nih orang pinter banget sih bisa bikin paper atau riset kayak gini. Ternyata ya kalau kita baca juga nggak serumit itu. Ya lagi saya sering baca paper. Ya dunia marketing, dunia komunikasi, dunia bisnis itu sangat dinamis dan apa ya temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti bisnis itu sangat menarik bacanya. Seperti Profesor Byron Sharp itu banyak nulis dokumen-dokumen penelitian bisnis ya dan banyak lagi. Menyenangkan, bacanya sangat menyenangkan dan ya itu tadi itu ternyata tidak seserem itu kok baca paper bisnis, enggak. Ya, saya sangat rekomendasiin Anda baca. Anda bisa menggunakan Google Scholar ya untuk menemukan riset-riset bisnis. Jadi Anda masukin aja keyword misalnya pengaruh TikTok ke anak umur 13 tahun misalnya. Anda search ya kayak search Google biasa, tapi yang muncul kalau di Google Scholar itu adalah hasil penelitian ya, paper, jurnal dan penelitian-penelitian akademis lain lah gitu ya. Nah jadi artinya temuan MIT juga menyangkal copy paste template tadi ya. Jadi hipotesa awalnya adalah oh ya pengacara dan semua orang-orang legal menggunakan kalimat begitu karena itu copy paste dari kontrak yang lain. Ternyata tidak. Ya. Ternyata ya memang dibuat seperti itu. Memang ada kecenderungan untuk memang dibuat seperti itu. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya ya jadi orang-orang biasa seperti saya itu rawan terkena klausul-klausul atau ya klausul juga bukan kata yang sering digunakan. Saya juga malah bingung ini ya kan. Ya, jadi ya klausul itu pasal, ya, ayat. Itu merujuk pada hal yang sama sebenarnya. Kenapa dipakai klausul? Wallahu alam, tanya pengacara ya. Jadi sengaja dibuat pasal-pasal itu ya tadi ya mensyaratkan sesuatu yang kita nggak tahu sesuatu ini apa. Yang paham itu mungkin juga orang legal, ya. Dan itu makanya kita mungkin bayar mereka mahal. Oke, jadi apa mas kesimpulan podcast ini? Bayar pengacara? Mungkin ya, mungkin enggak. Ada kesimpulan lain, ya. Ya tentu saja ya, dulu guru saya pernah nasihatin sama saya, Fik, beliau bilang begini, Fik, di satu titik dalam usahamu, kamu hanya akan ketemu 2 orang, Fik. Paling sering. Ya, akuntan dan pengacara, cuman itu. Dan benar. Ya, setiap saya ketemu project besar, setiap saya ketemu turning point dalam bisnis saya, ya, dalam kirim email, itu nggak jauh-jauh ketemunya dari orang legal atau akuntan. Itu dia. Ya benar. Ya itu terbukti. Ya, jadi ini mungkin saya teruskan ke Anda ya.
Iya, jadi dibilang ini tidak bermanfaat ya enggak, bagi orang legal yang bermanfaat. Ya, jadi temuan dari MIT ini orang justru cenderung menganggap dokumen dengan bahasa yang lebih rumit sebagai lebih sah secara hukum. Tentu saja sebenarnya sih tidak. Dan sama juga dengan mantra sihir temuannya MIT segitu. Mantra sihir yang rumit, yang kalimatnya nggak bisa dibaca, dipikir orang kalimat Sanskerta, itu akan jadi lebih ampuh. Ya mungkin juga kalimat yang Anda dengar di saya ucapan di awal, itu Anda tidak menyangka bahwa itu cuma guru ngomong ke anak SD ya. Lebih mirip mantra sihir kan, kayak orang ngasih jampi-jampi ke ketua kelas mungkin gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi ini bukan untuk komunikasi yang clear, ini untuk memberi kesan bahwa orang tersebut, dokumen tersebut itu punya kekuatan khusus. Perkataan tersebut itu punya kekuatan kayak jampi-jampi ya. Kan kita kayak orang lagi bilang mantra itu kayak ada power di belakangnya, kayak ngucapin apa mantra kan, kayak ngucapin sihir kayak mau ngapa-ngapain gitu kan, padahal ya mungkin enggak. Itu cuma bahasa Indonesia yang jarang dipakai aja mungkin gitu. Ya. Ya tentu saja secara logis dampaknya banyak ya. Di antaranya ya hambatan bagi orang yang awam hukum ya mungkin seperti saya ya, seperti ya mungkin kebanyakan yang dengar podcast ini juga mungkin begitu ya. Untuk paham ini sebenarnya arah surat kerjasama ini gimana sih, kalau ini saya tanda tangani saya akan terkena sesuatu atau enggak di masa depan. Itu kekhawatiran yang timbul kan dari kontrak kerjasama dengan yang rumit itu kan, kekhawatiran yang timbul kan itu. Apakah di masa depan saya akan selamat, akan terlindungi dengan kerjasama ini kan gitu. Saya pernah ngobrol dengan seorang apa ya, notaris ya. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana Bu? Kalau gini gimana Bu? Saya tanya. Dan akhirnya si notaris itu mengatakan, tugas saya Mas hanya melindungi pembeli. That's it. Ya, itu kata-kata si notaris lah gitu ya. Dan ya itulah beribet banget lah. Sampai saya banyak nanya gitu mungkin ya. Nah, dampak kedua apa? Dapat menyebabkan ketidakadilan. Karena nggak semua orang paham hukum dengan baik, tentu saja ya. Apalagi orang yang ngerti hukum membuat draft hukum ke orang yang nggak ngerti hukum. Tentu saja ada celah pengetahuan, ada knowledge gap di sana. Ya. Kemudian ya lagi efek dari temuan MIT ini adalah adanya perdebatan tentang perlukah bahasa yang lebih sederhana dalam dokumen legal, dokumen hukum. Ya mungkin saya pribadi pertanyaannya bukan perlu atau enggak, tapi bisa atau enggak. Ya perlu ya perlu, apalagi UKM, teman-teman UKM ya. Perlu nggak mereka? Ya perlu lah. Ya. Bisa atau enggak kita menggunakan itu dengan sistem hukum di Indonesia sekarang? Walau alam, bukan saya yang bisa menjawab. Ya. Jadi intinya apa ya, hipotesis ini menyatakan bahwa bahasa hukum yang rumit sengaja dibuat untuk terdengar penting dan berwibawa, mirip mantra sihir. Tujuannya bukan untuk komunikasi yang jelas, tapi untuk memberikan kesan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan khusus. Itu dia inti dari hipotesis mantra sihir setelah tadi mengecek 3,5 juta kata totalnya, entah dari berapa dokumen legal. Ya, intinya itu. Jadi dokumen legal lebih mirip ke mantra sihir untuk menunjukkan kekuatan, menunjukkan pengaruh, menunjukkan kewibawaan, bukan untuk membuat orang paham. Ya lebih supaya terlihat lebih sah, lebih kuat. Bukan untuk orang paham, clear dan ngerti. Dan mungkin lagi beberapa emang dimanfaatkan justru karena dia nggak ngerti maka ini ditulis gitu ya. Jadi gimana Mas, apakah kita harus belajar bahasa arkais? Enggak. Ya toh sekarang ada AI ya, ada AI yang bisa apa ya, menyederhanakan ya. Anda bisa upload draft kontrak kerja sama ke ChatGPT dan coba muat dia menulis ulang dalam bahasa lebih sederhana, dan itu sangat membantu. Apakah akurat 100%? Makin kesini makin baik, tapi saya tidak mengatakan 100%. Ya. Lagi banyak apa ya, hal-hal tersirat yang mungkin hanya bisa dibaca oleh pengacara handal. Ya, dan itu saya akui. Makanya teman dekat saya adalah pengacara ya, saya punya teman dekat pengacara. Dan banyak memberi saya nasihat soal hukum, dan tiap kali saya minta nasihat itu ke beliau lah ya. Jadi itu dia tentang hipotesa mantra sihir, the magic spell hypothesis. Ya, menarik ya. Jadi untuk apa ini? Untuk apa kita pelajari ini? Jadi gini, saya punya belief, saya punya kepercayaan begini, saya punya keyakinan begini. Every behavior at certain context itu akan useful, itu akan bermanfaat. Jadi semua perilaku dalam konteks tertentu akan bermanfaat. Artinya apa? Magic spell hypothesis ini, magic spell ini, teknik mantra sihir ini
Bisa Anda gunakan nggak dalam sesuatu? Bisa. Nah, saya pribadi menggunakannya kapan? Ini artinya saya bukan menggunakan mantra sihir ya, tapi menggunakan kata-kata yang jelimet, kata-kata arkais, istilah-istilah yang teknis ya. Supaya emang tujuannya terlihat pinter, bukan karena saya pinter, enggak. Secara sengaja saya gunakan. Strategis saya menggunakannya. Bukan karena saya pinter-pinter aman, enggak. Saya juga waktu tanya persisnya kata itu artinya apa, panjang jelasinnya gitu ya. Cuman sengaja saya gunakan, saya punya stok kata-kata yang rumit. Untuk apa? Untuk bertemu dengan tanda petik expert yang menjadi penghalang dalam proses sales. Nah, itu spesifik ya. Jadi biasanya, tidak selalu. Biasanya dalam sebuah perusahaan itu ada orang yang expert di bidang tertentu. Misalnya dalam hal ini adalah email marketing. Ya. Jadi saat kita pitching teknologi segala macam, dia datang dengan expertise-nya, ya. Dan oh mas, kita itu gini, kita punya rejection rate, engagement rate segini, apanya itu growth factor, wah ya dia, wow gitu loh ya. Ya saya diem aja biasanya kalau sudah mulai ada expert ini datang. Ya. Dan biasanya lagi dalam kita sales yang sifatnya B2B, yang banyakkan meeting lah gitu ya, meeting, terus pitching, terus negosiasi ya, banyakkan proses-proses meeting seperti itu ya. Biasanya ada expert yang biasa menggunakan produknya. Jadi biasa di dalam perusahaan yang sudah medium up, medium ke atas, yang nilai transaksinya di kami sudah mungkin di atas 200 jutaan lah gitu ya, 200 jutaan di atas itu. Itu biasanya nggak selalu, yang ngambil keputusan, yang menggunakan dan yang bayar itu 3 orang berbeda. Ya, Anda mungkin juga mengalaminya ya. Nah, kenapa saya bilang 200-300 juta? Karena di kami, dikirim buat email, itu adalah angka medium organization. Angka transaksinya biasanya segitu. Ya tentu saja di kasus yang Anda mungkin berbeda, di kasus yang orang mungkin beda. Tapi ya tadi ya, ini bukan patokan ya, angka 200-300 bukan saklek gitu, enggak. Tapi di kami itu angka medium. Ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu. Ya, tapi itu angka medium bisnis yang mungkin bisa ketebak arahnya. Di atas itu biasanya pada minta custom. Oh mas, kami pengen kirim buat email tapi mesti ada ininya, mesti ada itunya. Nah di atas itu biasanya itu yang biasanya transaksi udah mulai miliaran ya. Kontraknya udah mulai miliaran nilainya. Tapi yang 200-300 juta ini biasanya itu ya ada 3 pihak. Expert yang menggunakan ya 1, orang yang memutuskan biasanya atasannya, dan orang yang bayar. Ya. Sementara kita skip orang yang bayar, kenapa? Karena ya dia begitu selesai closing, urusan kita baru sama orang yang bayar ya, karena biasanya kalau kita medium up business itu ada tempo-tempo pembayaran, ada yang bayar 2 kali, 3 kali, ada yang net 40 ya, dibayar 40 hari setelah selesai digunakan dan lain-lain. Tergantung kesepakatan ya. Tapi jarang banget yang jebret langsung bayar di depan hari H, itu jarang biasanya. Nah, kita skip yang bagian yang bayar. Tinggal 2 pihak yang memutuskan dan yang menggunakan. Ada beberapa orang yang menggunakan, dan alhamdulillah qadarullah kami bertemu dengan orang seperti ini, ya memang dia niat belajar. Ya. Mas, kalau begini gimana? Kalau masuk spam gimana? Kalau kita punya database yang udah tua bagaimana? Ini mau diapain? Dibuangkah atau jangan? Nah, ada yang memang beneran nanya, datang nanya, kita jawab. Ya. Saya punya tim ahli di kirim email ya, saya punya Dion yang udah mungkin dengan pengalamannya dan Hasbi yang tiap hari ngirimin email lebih banyak daripada saya, mungkin mereka expert di sini. Ada Kiki yang ngurusin deliverability, tahu persis kalau sudah masuk spam itu apa aja yang mesti dilakukan ya. Mereka orang-orang yang ahli dan saya sangat percaya dengan kemampuan mereka. Tapi lagi ada orang datang yang mungkin merasa punya pengetahuan lebih. Yang apa-apa kita dengar, ternyata setelah kami bongkar ya ternyata enggak, biasa aja rupanya. Ya, tapi tadi ya mungkin Dunning-Kruger effect ya mungkin ini ya. Dia ngerasa dia tahu, padahal yang dia tahu baru segitu. Ya. Kalau saat kami tanya balik, biasanya berapa pengirimannya sehari, biasa berapa mas? Oh ya, 10.000 mas, kita 300.000 kita sebulan. Ya. Ya dibanding tadi yang saya sebut tim saya yang sudah menghandle entah berapa juta klien dengan entah berapa juta pengiriman sehari, ya mungkin 10.000 jadi nggak banyak gitu loh ya. Tapi tadi dia datang dengan expertise yang tidak mungkin saya nggak mau saya percaya setiap orang itu ada yang bisa kita ambil pelajaran dari situ, dan ini
podcast ini adalah pelajaran yang saya ambil dari expert-expert yang merasa expert lah gitu ya. Karena ada expert beneran, jangan salah. Ada perusahaan, ada klien kami yang datang ke kami memang beneran email marketing expert. Saya akui, ya ada memang. Jadi ada yang beneran tahu, ada yang tidak tahu, dan ini dua orang yang sangat saya senang ngobrol sama mereka. Tapi ada yang tengah-tengahnya ya, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu gitu. Nah ini yang bahaya. Ya, mungkin ada yang di luar sana yang bilang sok tahu. Saya nggak mau bilang sok tahu itu kalimat yang kasar. Tapi ya dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu gitu. Ya, nah biasanya saya menggunakan magic spell itu di sini. Inilah dia orangnya. Dan spesifik sejauh ini hanya ini. Saya nggak suka kelihatan pinter. Dan dulu guru saya marahin saya. Fik, kamu tuh ngomong smurf. Ya. Kalau Anda pernah baca komiknya Smurf. Ya. Itu Smurf ngomongnya gitu ya. Smurf. Apa artinya? Ya artinya Smurf gitu. Ya. Nah, di situ saya belajar untuk menyederhanakan. Saya menggunakan kata-kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu ada teori khusus yang sangat menarik, mungkin kita bahas di kesempatan berbeda. Jika Anda tertarik, boleh email saya ya, fikri@kirim.email. Ternyata kata yang paling umum digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa apapun di dunia, maaf ya. Misalnya nomor 1 kata yang paling sering digunakan misalnya A. Kata nomor 2 yang paling sering digunakan itu jumlahnya setengahnya kata pertama. Itu ada polanya. Ada rumus matematikanya. Nanti mungkin kalau perlu kita bahas ya jika ini memang Anda pengen dengar. Dan apa manfaatnya ke bisnis? Banyak sekali. Ya. Jadi saya memaksa diri saya untuk dalam menulis artikel blog ataupun membuat podcast seperti ini, memaksa menggunakan kata-kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Indonesia sebanyak mungkin. Ini sebanyak mungkin draftnya atau artikelnya itu menggunakan kalimat-kalimat yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Kalau saya ketemu sama tadi ya, orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu, orang yang di tengah tadi yang saya bilang, dia bukannya tidak tahu, tapi dia bukan expert juga, tapi dia terlihat seperti expert, terlihat pinter ya, bukan pinter beneran. Saya baru menggunakan teknik magic spell ini, yang dibahas di MIT. Ya, jadi saat saya menggunakan kalimat-kalimat yang jelimet, ribet, dan aneh itu, baru dia mau dengerin saya, biasanya begitu. Ya, jadi setelah saya pacing, setelah saya membangun kesamaan dengan kata-kata ribet yang dia gunakan, saya tambahin ribet lagi, saya tambahin kompleks lagi. Baru dia, oh gitu ya mas, itu artinya. Iya mas, saya juga ngerti yang tadi saya bilang sebenarnya. Cuman ya gitu. Akhirnya, oh iya, oke mas, lanjut mas. Nah biasanya gitu. Nah penting kenapa? Karena biasanya si pengambil keputusan, orang ketiga tadi kan orang keuangan, orang pengguna, dan si pengambil keputusan, akan mendengar si expert ini. Dia tidak mendengar kita. Ya, dia akan mendengar si expert ini. Bagaimana jadinya tadi meeting sama Mas Fikri misalnya gitu ya. Oh, bagus Pak, mereka memang beneran expert di email marketing. Padahal ya mungkin itu hal-hal basic di email marketing itu apa sih ya? Apa sih yang baru di email marketing? Ya, saya belajar email marketing dari tahun 2008. Ya, dulu ketemu Mas Heri Rosyadi. Ya, di tahun 2008. Ya, hampir gak ada yang berubah sekarang. Ya. Email marketing pertama kali dikirim tahun 75, kalau nggak salah ya sejarahnya. Sampai sekarang apa sih yang berubah banget ya kecuali automation, ini teknik-tekniknya ya, teknologinya. Tapi ya email marketing ya gitu-gitu aja. Subjek harus bagus, sender harus dipercaya, ya konten harus bagus. That's it. Apalagi nggak ada yang baru di email marketing. Ya makanya ini yang membuat juga email marketing sangat sederhana, ya yang bisa dijalanin oleh siapa aja. Nggak ada algoritma aneh-aneh, nggak ada yang bertaruh ya, ini budget sekian return berapa kayak judi gitu mungkin ya. Ya enggak lah, enggak judi ya, jangan tersinggung lah pemain Facebook Ads ya. Saya juga Facebook Ads soalnya. Ya gitulah ya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin pelajaran dari sini adalah jangan menggunakan mantra sihir, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang ribet, yang kompleks, yang lebih menunjukkan aku ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh, menunjukkan bahwa kita pintar, menunjukkan bahwa kita pakar, menunjukkan bahwa kita berpengaruh. Ya, berhentilah menggunakan itu untuk sebagian besar komunikasi Anda. Fokus ke komunikasi yang clear dan jernih. Dan kalau Anda ketemu dengan komunikasi seperti itu, pilihannya 2. Yang pertama dia Anda sederhanakan menggunakan AI atau pakar ya, dalam hal ini pengacara, atau Anda beneran menggunakan itu untuk tadi ya memang membingungkan lawan bicara Anda. Saya pernah dengar, saya lupa quote-nya siapa. If you
cannot confuse them, jika Anda tidak bisa meyakinkan mereka, bingungkan mereka, efeknya akan sama. Orang yakin sama kita dengan orang bingung sama kita, efeknya akan sama-sama tren, sama-sama terpengaruh gitu loh. Tinggal kita masukin aja mau masukin apa ya. Itu mungkin pelajaran dari Magic Spell Hypothesis. Luar biasa, ini temuan yang buat saya sangat menarik. Terlepas dari bagaimana ini menantang sistem hukum, apalagi di Indonesia, ya saya tidak akan membahas itu di luar ranah saya. Tapi saya punya seorang guru yang S3 hukum, cum laude, S2-nya cum laude, S3-nya cum laude. Ya, ujung dari dan nasihat beliau ke saya. Ya ini jangan terlalu dianggap serius ya. Ujung dari hukum di Indonesia, proses hukum di Indonesia adalah wani piro. Bukan saya yang mengatakan, dan saya tidak akan mengatakan siapa yang mengatakan, tapi itu benar terjadi. Di depan mata saya banyak saksi. Oke, terima kasih. Seluruh episode podcast ada di kepo.blog, itu alamat web. Semua riset tentang Magic Spell Hypothesis ada di kepo.blog/115. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Anda bisa mendengarkan episode lainnya di kepo.blog dan YouTube kami di kirim.email/YouTube. Ikuti juga e-course landing page mastery gratis dari kirim.email di kirim.email/lpm. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Insyaallah.